Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mampir ngombe kali ini kita mulai ya. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Karena dengan channel dakwah inilah, karena kemurahan hati saudara-saudara kita itulah, sehingga dia dapat eksis ya, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi kalau kalian lihat video itu, kalian jangan melupakan behind screen. Di balik video itu ada jasa kemurahan hati dari saudara-saudaramu. Ya. Karena kalau nggak hatimu kamu latih begitu, kamu gampang sekali melupakan jasa orang lain. Mungkin kamu sedang rebahan, sedang nonton, kamu ingat video itu bisa eksis hadir dalam ruang-ruang diskusimu karena ada jasa orang-orang lain, yaitu saudara-saudara kita yang telah bermurah hati bersolawat kepada channel dakwah ini. Gitu. Ya, oke. Tentunya dengan sebuah harapan, semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ini puasa jadi slowly ya. Takutnya nanti kedodoran di tengah jalan. Jadi batal karena haus, batal puasanya. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya ya. Linknya jangan dipotong setelah diunduh, gak karu-karuan, diunggah ulang, waduh. Ya. Berikutnya lagi untuk seluruh saudaraku terkasih semuanya lah ya. Semuanya. Terima kasih atas kebaikan doanya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan untuk kalian semua. Dan semoga doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak yang harus aku sampaikan sebagai tema. Maka kalau kemarin si Ben Hur bilang kehabisan tema, nggak pernah, yang ada kehabisan duit. Ya, kehabisan gas LPG, kehabisan pulsa, kehabisan paket itu ada. Kalau kehabisan tema nggak ada. Kalaupun dia stagnan itu karena mood aja belum masuk gitu ya. Jadi supaya kamu ngerti, nggak ada ceritanya kehabisan tema. Ya, jadi kalau kamu ngerti kamu nggak akan ngomong gitu. Ya. Seperti aku dulu dengan Pak Sutrisno itu dosen kimia aku waktu SMA. Kami bilang satu kelas. Pada waktu itu kan sudah mau semester akhir, sudah mau selesai lah ya. Pak, pelajarannya selesai, sudah akhir semester gitu. Beliaunya ngajar kimia. Apa katanya Pak Sutrisno? Enggak, yang selesai itu waktunya. Kalau ilmunya masih banyak. Ilmunya masih banyak nih dikasih tahu. Kalau kalian sanggup gitu. Yang selesai itu waktunya, sebentar lagi kalian sudah menempuh semester akhir dan mau masuk ujian akhir gitu. Kalau pelajarannya masih banyak gitu. Ya, ini semoga Ben Nur itu otaknya terbuka. Jadi kalau otak itu terbuka, ngomong itu selalu berkorelasi dengan apa yang dipikirkan. Ya. Tema itu terkait dengan pelajaran. Pelajaran itu nggak pernah habis. Yang habis nanti waktu kita. Kita itu belajar habis itu waktunya ya sesuai dengan hadis. Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Gitu loh. Makanya aku berkali-kali ayo kita mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh sesepuh kita Bapak Ikhwan
yang dari Tangerang itu, usianya sudah sepuh, masih mau belajar lah. Yang muda-muda nggak mau belajar mau kemana? Kapan Islam menjadi bangkit? Ya, jadi kehabisan tema itu nggak ada ceritanya. Mungkin karena aku bekerja atas dasar mood, iya. Kadang-kadang mood itu nggak masuk, gitu ya. Pada saat ini aku itu agak bingung mana yang mau aku sampaikan ke kalian. Pertama, komen dari kalian itu bagus-bagus dan perlu diberikan sebuah tanggapan, ya. Yang kedua, suasana kita masih suasana Natal. Artinya aku ingin menggali hal-hal yang terkait dengan Natal. Bener nggak yang dilahirkan yang katanya tanggal 25 Desember lahir itu anak Allah atau anak manusia itu? Ya. Tapi kan nggak mungkin semuanya aku sampaikan. Sedangkan komen yang masuk dari kalian aja itu ada 2 yang itu nanti akan aku pisah jadi 2 video biar konsen. Karena kalau satu video dijadikan satu, kalian justru nggak konsen gitu. Jadi Ben Hur otaknya dibuka. Jangan ngaji di sini otakmu masih otak udang aja, males aku. Mending kamu ngaji tempat lain. Ya. Oke. Aku nggak ada urusan ya, ngaji di sini kita bersikap belak-belakan saja. Kalau yang tersinggung baperan silakan cari saja tempat lain, jangan di sini. Berarti tempatmu bukan di sini, gitu loh. Aku mencetak kalian itu menjadi orang-orang yang benar-benar berpikir secara akademis, tidak baperan. Dan aku marahku itu bukan marah nggak suka, tapi marah untuk men-trigger kalian menjadi sesuatu yang lebih baik sehingga Islam ini bisa kiamat gitu loh. Ya, jadi aku ngomong belak-belakan saja. Itu soleha kita yang dari Sukabumi kalau nggak salah, siapa namanya itu? Ziskia siapa gitu. Itu bagus, dia bisa paham bahwa marahku itu bukan marah suka dan tidak suka, enggak, tapi men-trigger kalian. Gitu. Ya. Berikutnya aku bacakan komen yang masuk dari Kang Mas Isdianto BPTK. Alhamdulillah Gus, si Damanik hadir setia menyimak kajiannya Islam rasional. Bukan termasuk golongan kamar-kamar yang telah ada NU, Muhammadiyah dan lain-lain dalam Islam. Tetapi memaksimalkan rasional dalam memahami ajaran Islam. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Salam Islam rasional. Alhamdulillah. Jadi untuk siapa saja nih ya, yang kalian belum paham dengan jargon kita Islam rasional, itu coba bisa japri sama Kang Mas Isdianto PPTK. Dia paham apa yang gue gagas dan apa yang gue maksud dan apa yang gue tawarkan kepada lu semua, dia paham. Ya. Jadi Islam rasional itu bukan golongan, metodologi. Dan itu perintah Al-Quran di surat Yunus itu diperintahkan. Siapa yang tidak, Allah itu tidak suka kalau kita tidak mengeksplor logika nasionalitas kita. Gitu loh ya. Jadi bukan golongan-golongan. Bahkan yang ngaji di sini kan dari banyak golongan dan aku nggak pernah. Yang Syiah ada, alhamdulillah sekarang sudah bertobat. Ya. Yang Salafi juga ada. Salafi jagoan itu ya. Kadang-kadang kan Salafi itu kan close mind, dia enggak open mind. Tentunya yang NU Muhammadiyah juga banyak, yang dari thariqah lain juga banyak. Jadi bukan di sana domain kita. Domain Islam rasional itu bagaimana kita mengikuti perintah bahwa Allah itu murka. Kalau kita sudah dikasih otaknya kagak lu pakai gitu loh. Cuman kan gue tetap memaklumi, tetap memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang memang tidak mampu karena pendidikan, karena lingkungan. Mereka tidak mendapatkan bimbingan, sehingga begitu menerima Islam, apa yang disampaikan sudah mereka terima. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Toh hasil akhirnya adalah sebuah target, mereka tetap di dalam Islam, gitu loh. Cuman bagi kalian-kalian yang telah dipenuhi segala sarana, apalagi sekarang sudah ada sarana teknologi, informasi semakin terbuka, ya jangan gitulah. Sehingga kalau kamu dimintai pertanggungjawaban secara intelektual, di mana sih benarnya Islam, itu kamu mampu.
mampu mendeskripsikannya. Masalah mereka menerima atau menolak itu bukan urusanmu, tapi setidak-tidaknya kamu punya tanggung jawab intelektual. Gitu. Nah, itu sudah ditangkap dengan cerdas oleh Kang Mas Isdianto PPTK. Maka kalau yang masih mempermasalahkan, silahkan tanya kepada beliau, ya, lewat Japri. Insya Allah beliau akan aku perintahkan. Tolong kalau ada yang tanya kamu jelaskan seperti ini ya, karena ada teman-teman yang masih belum paham atau gimana gitu. Jadi ini bukan golongan-golongan, bukan. Nggak ada urusannya kita sama golongan-golongan. Semua golongan-golongan itu saudara kita gitu, ya. Dan ngaji di sini silahkan masuk. Akan pernah bilang yang tidak punya agama saja boleh masuk sini kok. Ya. Oke. Kemudian soleh kita Gispati, alhamdulillah Pak Lu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih soleh aku untuk Gispati. Salam untuk keluarga di Palu, nggih. Semoga selalu dalam ridha Gusti Allah. Salam Isra untuk semuanya. Berikutnya Kang Mas Arsa Anggara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengucapan syahadah di antara umat Islam yang turunan terjadi silang pendapat. Ada yang mewajibkan praktek ritual mengucapkan syahadah bagi muslim turunan, dan ada yang mengatakan tidak perlu. Salam Isra dari pesisir selatan Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ini mungkin kalau yang selama ini ada yang belum pernah dengar terjadi polemik seperti ini. Ya, alhamdulillah saudara kita Kang Mas Arsa Anggara, inilah gunanya aku membacakan komentar-komentar kalian. Terus pertama itu sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku. Masa sih nulis capek-capek meluangkan waktu terus nggak diapresiasikan, nggak etis juga ya. Tentunya dengan catatan toh aku juga akan mengapresiasi yang itu masuk dalam koridor-koridor etika ya. Kalau enggak aku juga tentu nggak akan mengapresiasi gitu. Nah, dengan wujud aku mengapresiasi itu, pertanyaan temanmu atau pernyataan temanmu boleh jadi itu menjadi ilmu bagi kamu juga. Jadi kita ini kan tidak strike tapi singular. Di samping ada menu utama yang sedang kita kaji, tapi komentar yang masuk dari temanmu itu bisa jadi juga ilmu juga untuk kamu, untuk aku, untuk kita semua. Seperti ini. Berapa kalian yang paham bahwa sesungguhnya tentang syahadat itu di internal kita yang turunan nih, bukan yang awalnya memang kafir terus masuk Islam, itu sudah clear ya. Yang turunan ini itu terjadi dua pandang yang berbeda. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Arsa Anggara, aku bisa memahaminya 100% karena aku mengalami itu. Dengan siapa? Dengan guru Al-Qur'anku. Gitu loh. Jadi guru Al-Qur'anku ya, dia juga punya argumen, aku juga punya argumen. Bahwa setiap anak itu dilahirkan kan fitrah, sudah kita bahas beberapa, ada setahun yang lalu mungkin ya. Fitrah artinya itu zero ya. Mau Yahudi mau Nasrani itu tergantung pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Berarti faktor pendidikan yang berbicara. Nggak ada ceritanya begitu lahir bayi terus Islam dari Hong Kong apa. Al-Quran jelas mengatakan ketika anak Adam dilahirkan atau dikeluarkan dari perut bundanya, itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Membedakan tangan kanan dan tangan kiri aja tidak tahu kok. Kok bisa dikatakan, oh bayi ini Islam? Belum, dia masih fitrah, masih kosong. Tergantung nanti formatnya apa. Mau di format Fortran 77, mau di format GW Basic, ya tergantung formaternya. Formaternya itu siapa? Orang tuanya bersama lingkungan sebetulnya. Lingkungan itu juga mempengaruhi. Maka kita sebagai orang Islam nih, tugas orang tua terutama itu ada di pundak bapaknya. Nanti dimintai pertanggunggan jawab. Anak lu itu udah lu didik secara Islam belum? Ini jangan-jangan ini juga karena goblok.
Kalau ada anaknya nggak taat terhadap agama terus ngomongnya begini, jangankan anak gue, anaknya Nabi aja itu nggak taat, siapa Kan'an? Iya, tapi lu tahu kagak bahwa Nabi Nuh itu sudah membimbing anaknya untuk taat kepada hukum Allah. Masalahnya anaknya yang tidak mau. Nah, sekarang kembalikan ke kita. Lu sudah bimbing belum anak lu itu dalam Islam? Kalau anak lu itu sudah lu bimbing dalam Islam, ternyata dia tetap tidak mau, baru lu bisa mengambil Kanjeng Nabi Nuh sebagai komparasi dalam kehidupan lu. Jangan tiba-tiba belum lu sudah ngomong, jangankan anak gue, anaknya Nabi aja itu nggak taat kok dari hukum Allah. Nggak boleh begitu. Itu namanya parsial. Sama dengan kalau kamu baca ayat dalam Al-Quran. Dan aku pernah dibegitukan. Sudahlah, Mas, nggak perlu dakwah sama orang kafir, nggak perlu. Karena apa? Itu loh, dikasih tahu nggak dikasih tahu itu seperti anjing. Loh, kenapa kok? Iya, lidahnya itu didulurkan, kan itu seperti anjing. Jadi percuma wes, nggak usah dakwah. Ada yang memahami begitu. Maka aku kasih tahu, kamu itu salah memahami ayat. Yang salahnya apa? Tempos deliktinya salah, urutannya salah, asbabul wurudnya salah. Coba ya, berapa banyak perintah di dalam Al-Quran itu dan paling banyak perintah apa? Perintah dakwah. Kata apa? Kul. Kul itu artinya katakan. Katakan itu artinya sampaikan, dakwakan. Kul ya ayyuhal kafirun, kul itu banyak bertebaran di Al-Quran. Artinya kita diperintahkan untuk mendakwakan Islam. Sama seperti Kanjeng Nabi ngendikan, sampaikanlah walau satu ayat. Jangan nunggu lu hafal Al-Quran. Hafal belum mesti, modar sudah mesti. Sampai modar kamu nggak pernah dakwah karena memahaminya secara salah. Tidak, apapun yang kamu ketahui tentang Islam, sampaikan. Masalah orang terima atau tidak terima itu bukan urusan kita. Begitu juga ayat itu digunakan, ya itu sama aja, itu kafir itu dikasih tahu nggak tahu, lidahnya dijulurkan seperti anjing. Itu kalau sudah kita dakwai dulu, baru ke situ tahapannya. Ya, oke. Sekarang kita kembali, ya. Aku dengan guru Al-Quranku ada pada dua paham yang berbeda. Tapi kami asik karena aku tetap menghormati dia sebagai guruku dan dia menyayangi aku sebagai muridnya. Kalau guruku tidak. Jadi harus pakai ritual. Ya. Jadi semua itu bersahadat. Ini problem untuk yang Islam dari sononya loh ya. Maksudnya yang turunan, bukan yang mu'alaf sudah selesai ya. Jadi anggota keluarga itu bersahadat semua. Kalau aku tidak, dan aku suruh bersahadat lagi, aku tidak mau. Karena apa? Secara automatically ketika orang tuaku dan lingkunganku mendidik aku menjadi Islam, dan aku menerima Islam menjadinya satu-satunya kebenaran, dan hidupku selalu berusaha untuk taat dalam hukum-hukum Allah yang itu Islam, maka sudah, aku tidak perlu bersahadat. Karena sahadat itu telah aku aktualisasikan dalam kehidupanku. Jadi tidak perlu lagi bersahadat. Nah, itu terjadi dualisme. Cuman ya itu tadi, kami saling menghormati, ya. Aku menghormati guruku menyayangi aku sebagai muridnya. Selesai, tidak ada masalah. Nah, bagi kalian terserah. Kalau yang sudah merasa cukup, ya enggak usah. Tapi kalau yang merasa kurang puas, ya silakan bersahadat. Ya. Cuman kalau yang mau bersahadat lagi, aku mau tanya nih, bisa berikan sama aku nih satu periwayatan yang itu tangguh, ya, bahwa Kanjeng Nabi itu bersahadat di depan Jibril. Karena kan kita mau ngomong macam apapun boleh-boleh saja, tetapi rujukannya harus ke Kanjeng Nabi. Gitu loh. Coba kasih aku sebuah literasi, ada dalilnya, hadisnya ini Kanjeng Nabi bersahadat di depan. Kanjeng Nabi urusannya harus ke Jibril dong.
Karena dia level tertinggi dalam agama kok. Harus ke Jibril. Begitu juga belajarnya Kanjeng Nabi, gurunya kan Jibril. Gitu. Ya. Jadi ini supaya clear ya. Tetapi seperti yang aku bilang tadi, sudahlah, ini terserah mau tinggal pilih yang mana. Kalau merasa belum puas silahkan bersahadat. Ya. Kalau yang sudah puas seperti aku ya sudah, karena aku sudah mengaktualisasikan. Syahadat itu kan seremonial itu. Apa ya? Formalistik. Seperti itu. Tapi nanti toh yang berbicara itu memang aktualisasi kehidupan. Tetapi kalau mereka yang memang kafir ya tidak boleh dong. Memang harus melalui syahadah itu. Baru nanti diaktualisasikan di dalam kehidupan gitu ya. Jadi itu yang bisa aku tawarkan, silakan Anda pilih yang mana ya. Kalau mau seperti aku merasa cukup ya sudah, tidak perlu. Tapi yang merasa oh tidak harus syahadah, ya sudah silakan syahadah, monggo-monggo aja ya, nggak ada masalah. Cuman aku tergelitik aja, aku karena cari data belum ketemu. Dulu apakah Kanjeng Nabi itu bersyahadah di depan Jibril? Itu kan perlu kita tahu. Kalau misalkan oh ada Gus hadisnya, sejauh mana hadis itu tangguh? Nah, orang berpikir rasional itu begitu loh ya. Otaknya itu bekerja, dikasih hadis masih ditanyakan lagi sejauh apa itu tangguh karena banyak hadis. Nggak terus aja gitu ya. Itu untuk Kang Arsa Anggara dan ini mungkin menjadi masukan untuk teman-teman kita yang belum tahu. Ada memang katakanlah ya beda pemahamannya dalam syahadat untuk yang turunan ya. Oke. Pak Ikhwan Tamim ya, alhamdulillah bisa nyimak salam Isra ya, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Salam ya sama keluarga di sana semua, Pak Imam, Pak Ikhwan ge, semoga sehat selalu. Kemudian Kang Mas Kainko, alhamdulillah masih nyimak kajiannya. Oke, terima kasih. Kang Sahran Gipari nyimak pas lohor ya. Oke, terima kasih ya. Cuaca mendung seharian katanya. Kang Jumat Wage alhamdulillah Pekalongan hadir. Nggih, matur nuwun terima kasih. Kang Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbes hadir nyimak Gus salam Isra. Ini alhamdulillah ini kaos dari beliau nih. Salam Isra. Terima kasih matur nuwun Kang Wahyu, nggih. Berikutnya yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke. Lo belum libur ya? Aku kira libur akhir tahun ya, ternyata masih di Jambi. Oke, selamat menjalankan tugasnya, selalu sehat selalu dalam lindungan Gusti Allah Kang Mau Agung. Selamat ya. Tidak ada rintangan apapun. Oke. Kang Mas Samsul Yatim nyimak Gus salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Semoga perjalanannya selalu dalam lindungan Gusti Allah Kang Mau Agung. Berikutnya Kang Didik nyimak Gus ke matur nuwun. Kang Rijal Wahyu ya, Rembang hadir pertama Gus, mantap. Jangan lupa lo ya tugas kampusnya. Berikutnya oh ini yang kemarin ini. Kang Mubas Surot bukan Mubas Sorot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Merangkum detik ke-30 posisi dakwah di YouTube yang mana pengunjung mayoritas baru Gus. Kalau dipaksa untuk melihat konteks sebelumnya kemungkinan besar tidak. Jika ada dialog, kok bisa kamu tafsirkan Al-Quran seperti itu? Ya. Terus dijawab, kan aku Islam rasional gitu. Oke. Mau nggak mau kan menjadi golongan karena apa yang Gus mau nggak semua bisa menerima. Dan setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Kalau memang hanya untuk intro jargon, sarah lebih ke Islam. Saran lebih ke Islam, yuk berpikir rasional. Islam yuk berpikir rasional.
Ternyata belum selesai, dia masih nggak terima. Di mana ini jawabnya? Ini sebetulnya harusnya video tersendiri ini ya. Jadi begini, ilmu imamu amalu. Ilmu itu menjadi imam dalam setiap amalan-amalanmu. Jadi makanya kalau teman-teman, biasanya teman-teman salafi yang suka pakai ini ya, bahwa berilmu dulu baru beramal. Tapi sebetulnya itu bukan punya salafi. Semua aja boleh pakai itu ya. Cuman setahu aku, tolong dikoreksi kalau salah. Teman-teman salafi suka menggunakan. Artinya mereka familiar dengan berilmu dulu baru beramal. Dan kita setuju dan memang harus begitu. Kalau dalam konteks Arabian, lisanul Arabian dikatakan ilmu imamu amalu. Ilmu itu menjadi imam dari setiap amal-amalanmu. Jadi amalanmu itu berjalan di atas pengetahuan gitu loh. Makanya aku kan tanya, orang dulu mana? Tahu dulu atau iman dulu? Yang jadi problematika dalam dunia kekristenan kan ini, tahu dulu atau iman dulu? Dalam Islam tidak boleh iman dulu baru tahu. Harus tahu dulu, baru dari pengetahuannya itu dia membangun keimanannya. Makanya kan aku sering ngajak teman-teman Kristen, ya tentunya dengan cara yang baik ya. Tritunggal itu bermasalah loh dalam pengetahuan. Mau dilihat dari sudut filosofi juga bermasalah. Mau dilihat dari sudut matematika juga tambah amburadul nggak karu-karuan. Cuman karena itu dikemas dalam dogma, yaitu dogma itu aku berkali-kali bilang, bahkan sudah aku bikin videonya. Tritunggal, Trinitas atau Trinity apalah sebutnya terserah. Itu hidup dalam dogma tapi mati dalam logika. Sebetulnya bukan hanya dalam logika, mati juga dalam Alkitabiah, karena tidak ada satupun Alkitab ayatnya menjelaskan Tritunggal, tidak ada. Cuman karena mengapa mereka bisa menerima? Karena jatuhnya iman dulu, nggak tahu dulu, dan itu bermasalah. Makanya dalam Islam tidak boleh begitu. Ya, bertahu dulu baru beriman. Maka imanmu itu dibangun atas pengetahuan. Semangatnya di sana, Mas Mubassurot ya. Paham ya? Ya. Di sana. Jadi logiknya itu coba otakmu buka dikit lah ya. Buka dikit. Jadi kalau kamu mendengar penjelasanku itu tidak terlalu apa ya? Ini bahasanya repot. Coba open mind dikit ya. Open mind. Sebetulnya ini seharusnya nanti kamu Japri sama Kang Isdianto PPTK, dia sudah aku tugaskan untuk menjelaskan. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin kamu ingin penjelasan langsung dari aku ya nggak apa-apa tak layani. Tapi nanti kalau kurang puas tanya sama Kang Mas Isdianto, Japri, minta nomor WA-nya, kalian bisa diskusi. Itu Kang Mas Isdianto sudah paham betul itu, ya. Jadi kalau kamu maksud bilang begini, ya. Posisi dakwah di YouTube yang mana pengunjung mayoritas baru, Gus. Kalau dipaksa untuk melihat konteks sebelumnya kemungkinan besar tidak. Ya itu kan bukan salahku. Itu kan salahmu kalau kamu nggak mau melihat konteks sebelumnya. Kan aku sudah bilang kajian-kajian di sini akademis, ikuti urutan-urutan akademisnya. Salah satu kerangka berpikir akademis itu tertib. Kajian-kajianku itu banyak yang berseri. Kamu seri 1, 2, 3, 4 nggak ngikut, ujuk-ujuk masuk ke 5. Terus komentar macam-macam. Ya orang bilang, lu kemarin kemana aja? Nggak bisa. Kalau kamu bilang bahwa kemungkinan besar tidak, ya sudah, itu penyakit deritamu, bukan deritaku, bukan derita kami yang ada di sini. Kalau kamu mau masuk ke sini, ikutan aturan main di sini, kan begitu. Kalau kamu mau yang ngaji hanya hohoyah, ya silakan ngaji yang hohoyah.
Nggak bisa. Di sini tuh kerangka berpikirnya akademik. Kamu sekolah apa langsung kamu kelas 6 SD kan enggak. Itu kalau otaknya itu gampang dikasih tahu tuh begitu. Sekolah aja itu berproses. Ya, dari PAUD, TK, SD, itu kalau urutan-urutan jenjang. Kalau urutan-urutan kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak mungkin langsung kelas 6 masuk sekolah. Itu orang mau sekolah di planet mana itu. Jadi ada tertib, salah satu kerangka berpikir akan itu tertib. Lah kamu diajak tertib nggak mau, terus menyalahkan. Kalau nggak bisa ya sudah ngaji di tempat lain, kok ribet. Orang juga nggak paksa-paksa mau ngaji di sini kok. Nggak bisa. Makanya ya kalau kita mengkaji Al-Quran itu secara sungguh-sungguh, banyak hikmah yang kita dapat. Contohnya, kun fayakun. Tapi jadinya kalian itu sudah dijejeli oleh terjemahan yang salah. Itu fiilnya itu fiil apa? Yakunu itu, perhatikan. Yakunu itu fiilnya apa? Maka tidak bisa diterjemahkan jadi maka jadi, nggak bisa. Itu kan terjemahannya yang tepat karena di fiilnya itu mengandung waktu, maka jadi maka akan jadi. Coba Gusti Allah aja menetapkan ada proses. Jadi Gusti Allah itu menetapkan ketetapan itu juga berlaku bagi dirinya sendiri. Proses. Aku berkali-kali bilang work in process, sedang berjalan dalam proses. Tapi apakah Allah tidak bisa seperti tukang sulap? Kun fayakun, jadilah. Ya bisa saja, orang dia maha bisa. Tapi Gusti Allah tidak mau. Maka itu juga artinya hikmah lain. Gusti Allah mendidik kita sebagai hamba-hambanya. You harus hidup dalam proses. Istri kita, ibu kita hamil itu nggak mungkin langsung perut gede, itu nggak mungkin kan. Kanjeng Nabi Isa itu ketika di dalam rahim itu nggak terus langsung gede gitu, nggak. Perutnya Bunda Maryam itu berproses dari kecil membesar sampai gede sampai 9 bulan 10 hari. Itu menunjukkan proses. Lah aku memberikan sebuah guiding kepada teman-teman yang baru ya untuk melihat konteks sebelumnya. Itu supaya ngerti duduk permasalahannya. Kalau kemungkinan besar tidak, ya enggak juga. Itu banyak teman-teman lain yang taat terhadap guiding yang aku sampaikan. Dia bilang, Gus, maaf saya jarang komentar karena saya masih melihat video-video yang lalu gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Artinya dia izin gitu loh. Izin Gus, jarang komen karena masih sibuk. Jadi video-video yang lalu dia tonton. Karena meskipun itu sudah 2 tahun lalu, kalau lu belum tahu itu tetap aja baru. Jadi baru dalam ilmu itu bukan waktu, tapi kamu sudah tahu atau belum. Kalau kamu sudah tahu berarti itu lama. Kalau kamu belum tahu, walaupun ilmunya itu sudah disajikan 3 tahun yang lalu, tetap aja baru. Gitu. Ya, jadi, ambilkan handphone bapak handphone ini sekarang sering trouble, yang satunya. Nggak tahu kenapa, minta adik mungkin. Jadi gitu Mas ya, harus tertib gitu. Kalau kamu nggak mau tertib ya nggak masalah, ya, silakan saja. Aku hanya ngajak kalian itu supaya genah, supaya teratur gitu loh. Tapi kalau diajak suruh teratur nggak mau ya sudah. Tuh aku juga nggak bisa memaksa kalian untuk menjadi teratur ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Terus apa tadi? Sorry, ini masih trouble nih ya. Aku buka YouTube dulu ya, supaya clear apa yang mau dimaksudkan oleh Kang Mas kita ini ya. Tapi aku tetap memberikan advice. Tuh, ini mana yang kemarin mana yang kemarin? Kemarin apa tajuknya? Dengan sahada ya. Oke, coba. Sorry, ini ada nggak tahu nih, coba hidupin. Ini sering tiba-tiba mati sendiri. Ya,
Oke, aku cari Mas apa tadi? Mas Musprot, iya. Mas Surot ya. Oke, itu Mas ya. Jadi ada teman-teman yang mau taat terhadap guidingku ya. Dan dia kaji lagi, dia pelajari lagi video-video yang lalu. Ya aku ini seperti dokter gitu loh. Gampangnya gitu. Dokter aku kasih resep. Mau sembuh, tapi dikasih resep enggak mau lah. Bagaimana? Ya kalau kamu nggak percaya sama dokternya, kamu cari dokter lain gitu loh. Orang dokter juga banyak kok. Itu video-video kajian di YouTube juga banyak. Kamu tinggal pilih gitu loh. Nah ini ketemu analogi yang gampang. Seumpama aku ini dokter, kamu itu perlu resep sakit supaya goblokmu itu hilang ya. Goblok itu kan penyakit, kebodohan itu kan. Nah, kasih resep. Caranya apa? Berpikir akademis. Caranya apa? Harus work in process, tertib, diikuti gitu. Terus kamu nggak mau. Karena juga aku nggak bisa paksa. Memang bisa resep itu tak jejelin ke mulutmu kan ya, nggak bisa toh. Ya, harus ada kesadaranmu. Oh ini resepnya begini ya, sudah aku minum. Gitu. Nanti kalau resepnya sudah diminum ternyata masih nggak sembuh, tanya lagi ke dokternya. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi, ini dialog apa ini? Jika ada dialog ya, kok bisa kamu tafsirkan Al-Quran seperti itu? Nah, ini dia bangun dialog ini. Terus dijawab ya, kan aku Islam rasional. Gitu. Oke. Terus dia kasih komentar, mau nggak mau kan akan menjadi golongan, karena apa yang Gus mau nggak semuanya bisa menerima, dan setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban jawab di hadapannya. Berarti kalau penafsiran itu akan melahirkan golongan gitu ya. Gini goblok tak kasih tahu ini, otakmu buka supaya nggak goblok, supaya gobloknya hilang ya. Mufasirin itu apa? Kalau mustaqim kita sudah dapat kemarin jawaban. Mustaqim itu orang-orang yang istiqomah, ya itu disebut mustaqim. Kalau orang yang syirik itu musyrik, ya. Kalau tukang tafsir itu mufasirin, ya. Nah, sekarang kamu pernah baca berapa tafsir yang kamu baca? Ini di sini ini ada Jalalain ya, terus ada lagi tafsir Al-Misbah, terus ada lagi Al-Asar. Aku agak kerepotan baca tafsir Al-Asar karena bahasanya masih kental Melayu. Yang itu disusun oleh, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya, oleh bapak kita, itu di penjara nyusunnya. Jadi ada hikmahnya ketika beliau berseberangan politik dengan Bung Karno, akhirnya di penjara lah menyelesaikan tafsir Al-Asar itu. Aduh, siapa? Kalau nggak salah ketua MUI pertama. Kalau Errol begini nih, ya dia juga sastrawan kok. Nanti kalau ingat aku kasih tahu. Ya, tafsir Al-Azhar itu sangat kental bahasa Melayu. Aku agak kesulitan. Ada berapa jilid itu ya? Hamka Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Ya gitu lah kalau sedang error ya, jadi buntu. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Kita ambil supaya lebih acceptable aja nih ya. Sebetulnya banyak tafsir, ada Jalalain lagi ya, nanti banyak lagi. Tafsir baru juga banyak. Karena namanya tafsir itu siapa saja boleh. Kalau dia memang punya kompetensi, ya silakan saja boleh. Yang nggak boleh itu memaksakan tafsirannya kepada orang lain, itu nggak boleh. Tafsir siapa? Jadi jangan dibatasi. Yang boleh tafsir itu yang begini, yang bahasa begini, yang begini, mbahmu. Allah aja nggak membatasi kok, kamu membatasi. Jadi orang jadi malas belajar Al-Quran jadi seperti itu, dibatasi. Biarin saja. Kalau salah ya nanti kita benerkan gitu. Kok repot. Ya, jadi jangan dikotomi terus seolah-olah itu hanya kamu yang boleh nafsir, orang lain nggak punya boleh nafsir. Siapa kamu? Ya. Terus gini, Kang Mubasurat ya.
mufasirin. Kita ambil contoh dua aja lah. Ini aku terpaksa sebut nama, sebetulnya aku males sebut nama, ya. Siapa tadi? Hamka. Itu bikin tafsir namanya Al-Azhar. Ya. Terus kita ambil salah satu contoh, semoga Allah merahmatinya, ya. Almarhum Hamka juga selalu dalam kasih sayang, dalam tidur panjangnya, dalam kasih sayang Gusti Allah Kemagung. Begitu juga ini yang aku tetap hormat kepada beliau meskipun aku pernah mengkritik beliau. Beliau mengeluarkan tafsir itu Al-Misbah, Profesor Doktor Bapak Quraisy Shihab. Ya. Terus aku mau tanya nih, sama otak lu buka sekarang. Apakah ketika Hamka, ketika Profesor siapa tadi? QS tadi, Quraisy Shihab tadi menelurkan tafsir Al-Quran, dan itu satu buku penuh, apakah mereka terus membentuk golongan dalam Islam? Coba kamu jawab. Supaya otakmu itu terbuka. Karena kalimatmu begini, ya. Pertama ada bentuk dialog ini. Kok bisa kamu tafsirkan Al-Quran seperti itu? Terus dijawab, kan aku Islam rasional. Nah, ini bentuknya. Ya. Kan aku Islam rasional. Nah, terus kamu simpulkan. Jadi kamu membangun dialog sendiri, kamu simpulkan sendiri. Mau nggak mau kan menjadi golongan. Karena apa yang Gus mau nggak semua bisa menerima. Aku yang stressing point dulu yang golongan. Ya, yang golongan. Ya. Perhatikan. Apakah Pak Hamka dan Pak Quraisy setelah mengeluarkan tafsir mereka masing-masing, yang satu Al-Azhar, satu Al-Misbah, apakah mereka terus membentuk golongan dalam Islam? Coba kamu jawab. Atau kalau ini terlalu sulit, apakah mufasirin itu ketika melahirkan tafsir Al-Quran automatically dia membentuk golongan-golongan dalam Islam? Coba kamu jawab. Berikutnya, ya, karena apa yang Gus mau semua, ya, apa yang Gus mau nggak semua bisa menerima. Sama kembali tadi, tafsir itu varian, tidak semua orang bisa diterima. Ya, nggak semua. Kalau aku baca tafsir dari Al-Misbah itu nggak semua aku terima, ada yang bisa aku terima, ada yang aku tolak. Begitu juga aku, ya, kalau membaca tafsir Al-Azhar itu nggak semuanya bisa aku terima, tapi tidak semua juga aku tolak, gitu loh, ya. Jangan ada dalam otakmu setiap penafsiran harus diterima oleh semua orang. Siapa lu? Ketika, ya, Buya Hamka menafsirkan surat Al-Zukhruf 61, aku terus terang kurang puas dalam tafsiran itu. Karena domir hu li saati, apa itu? Wa innahu li saati, begitu kalau nggak salah, nanti tolong dilihat di Lisanul Arabiyonnya di Al-Zukhruf 61. Itu aku tidak puas karena domir hu-nya itu beliaunya masih ngambang. Diarahkan kemana? Kan ini syarat, ini kan ayat yang menjadi perdebatan kalau kita tanya kepada teman-teman Islam yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi. Kita tanya di mana Al-Quran menjelaskan itu? Orang Al-Quran nggak pernah menjelaskan. Mereka akan merujuk di sini, di ayat ini. Nanti pertarungannya di domir hu-nya itu. Maka mereka, ya, yang memahami bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, domir hu-nya itu dinisbahkan ke Isa. Ya harus kita hormati. Tapi bagi aku dan teman-teman, ya, yang menolak Kanjeng Nabi Isa itu nanti turun lagi, domir hu-nya itu tidak ke Isa, tapi ke Al-Quran. Karena yang menjadi objek pembicaraan itu Al-Quran. Karena Kanjeng Nabi menjawab perdebatan dengan kafir-kafir itu dengan Quran itu. Artinya Kanjeng Nabi menginformasikan semua yang diinformasikan dalam Al-Quran itu kredibel, gitu loh. Nah, di sini tafsirnya dari Buya Hamka itu masih ambigu.
Aku tidak terima itu. Jadi tidak semua tafsir diterima. Begitu juga tafsirnya Al-Misbah, nggak semuanya aku terima. Jadi nggak ada ceritanya setiap tafsiran itu harus semua orang menerima, nggak ada. Dan bukan tugas gue untuk membuat tafsir dan semua orang harus bisa menerima, enggak. Itu nggak urusan. Bukan urusan gue. Jadi aduh, kerangka berpikirmu kacau ya. Kacau. Lu kira semua tafsiran itu harus bisa diterima oleh semua orang? Enggak. Ya. Oke. Jadi aduh. Ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Aku tetap jelaskan pelan-pelan supaya kamu paham. Ya. Tapi jangan lupa banyak berdiskusi dengan teman-teman lain yang menurutmu punya kompatibel untuk menjelaskan kerangka ini masalah kerangka berpikir saja. Kerangka berpikirnya salah maka kesononya salah dia. Ya. Dikirain tugas gue itu untuk membuat semua orang menerima pemikiran gue. Enggak. Mau ditolak juga silakan, nggak ada urusan gue. Ya. Gitu ya. Penafsir juga nggak semua. Tafsiran itu harus diterima semua orang. Memangnya tugasku itu untuk menyenangkan semua orang kan? Gitu. Ya. Oke, selanjutnya ini di dalam kurung ini. Dan setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawab di hadapannya. Iya. Setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawab di hadapannya. Iya. Nggak salah. 2 episode atau 3 episode yang lalu gue kan bilang kalau gue itu ngomong itu harus hati-hati karena gue takut nanti terlanjur gue publish dan itu diterima oleh publish sebagai kebenaran dan ternyata itu salah. Padahal kebenaran gue sebagai manusia itu juga relatif. Juga dia masuk dalam lintasan work in process. Gitu, ya. Tapi kan sejauh ina amalum biniat kita untuk menyampaikan kebenaran. Kalaupun nanti artinya salah, ya memang kebenaran kita relatif. Jadi kalau kamu ngomong begini sama aku itu seperti perokok, ya. Aku perokok itu kan kemarin kan dilanggar, ada temanku ngerokok gitu ya. Rokok sekarang kan dikasih gambar-gambar yang lehernya itu tertembus karena kanker leher atau apa gitu ya. Terus aku bilang, lu kok tetap ngerokok? Iya, kenapa? Lu tidak lihat gambar ini gitu. Dia jawabnya cuma senyum aja. Lah orang sudah gede, sudah waras, otaknya kok ditakut-takuti sama gambar supaya nggak ngerokok. Jadi tindakanmu ya, menjelaskan dan setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawab di hadapannya. Itu sama seperti ya sebuah kebijakan. Itu kan bukan maunya pabrik rokok itu. Tapi pabrik rokok harus tunduk terhadap kebijakan ya yang mengatakan bungkus rokok lu kasihin gambar orang kanker tenggorokan supaya orang-orang gak mau ngerokok. Akhirnya ya dikasih itu. Tapi kan publik rokok ini gak bodoh. Bukan anak kemarin sore ditakut-takuti gambar terus gak ngerokok. Coba ada korelasinya ada nggak? Nggak ada. Orang tetap aja ngerokok. Dan itu juga yang ngasih kebijakan seharusnya ya tahu diri lah. Tahu dirinya gimana? Pajaknya diambil. Sekarang kan harga rokok tinggi, nggak ada rokok ceritanya 10.000 sekarang. Ya, kebijakannya harusnya dipertimbangkan. Jangan orang ditakut-takuti dengan suruh masang gambar orang sakit kanker karena ngerokok, tapi pajak rokoknya tetap aja diselem, tetap aja diambil. Itu kan logikanya kagak nyambung gitu. Tapi sudahlah itu urusan mereka ya. Kita ini orang-orang kecil aja kok ya. Kembali ke sini ya. Kalau kamu menulis dan setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Itu seperti kamu ya. Ada seperti itu. Rokok ada gambarnya ya. Orang kankeran lu kasih tahu sama perokok, lu diketawain doang gitu. Artinya apa? Yang begini lu nggak usah ngomong, gue sudah tahu. Ya, oke. Kalau memang hanya untuk intro jargon, saran lebih ke Islam yuk berpikir rasional. Ya terserah saja, silakan saja. Kalau kamu mau begitu silakan saja. Tapi yang namanya jargon itu dia harus diucapkan dalam diksi-diksi yang sesingkat mungkin. Artinya kalau aku bilang
Islam rasional itu sebetulnya seperti yang kamu mau. Islam yuk berpikir rasional. Begitu sebetulnya. Jadi ada pemahaman teks, ada pemahaman konteks. Seperti kalau kamu baca, nggak tahu kamu baca Bible nggak? Itu ditulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Nggak ditulis Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Jadi yang disembah oleh umat Islam itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Kalau bahasa ini kamu pahami secara sempit, ya seperti tadi. Oh, kalau Allah Abraham berarti kan Bapak Ibrahim, Abraham itu Allah. Kalau Allah Ishak berarti Ishak itu Allah. Yakob berarti Yakob. Bukan begitu. Sama saja. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie. Sama kan? Makanya teks dan konteks itu harus dipahami. Sebetulnya otak lu itu sebetulnya yang ngerti. Cuman lu bikin ribet sendiri. Gue ngomong bersama teman-teman, Islam rasional itu artinya seperti yang lu bilang. Islam yuk berpikir secara rasional. Tetapi yang namanya jargon itu selalu dibicarakan, diucapkan dalam diksi-diksi yang singkat. Jadi harus bisa berbicara behind screen dari jargon itu apa. Gitu loh. Ya. Tahu kamu? Komparasinya tadi, kalau kamu baca Alkitab ada itu tertulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Untungnya tidak ada Allah Yesus. Kalau ada Allah Yesus berabe itu. Sedangkan nggak ada Allah Yesus saja, Yesus dijadikan Allah. Yang ada itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Tetapi orang Israel cerdas. Bagi mereka tetap yang menjadi Allah itu adalah YHWH. Nah, kalimat itu harus dipahami sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Memang di terjemahan itu nyanya itu nggak dicantumkan. Jadi bukan sesuatu yang tidak dicantumkan itu terus dipandang tidak ada. Sama aja. Allah, kalau kita menulis Allah itu kan cuma begini, huruf Latinnya itu kan begini. L-L-A-H. Cukup begitu. Makanya bahasa itu baik yang lisan, ucapan, mau yang verbal maupun yang literal, tulisan, huruf-huruf, kalau sudah ditranslate itu nggak bisa pas. Sebetulnya kalau ditulis Allah, A-L-L-A-H, itu masih kurang. Karena ada sesuatu di dalam pengucapan lisanul Arabian, dia tertulis tapi tidak dibaca. Oh iya, dia tertulis tapi tidak terbaca, tidak dibaca. Kita kan tidak tahu itu aloha, alohi, alohu. Jadi begitu, jadi harus pandai-pandai ya. Melihat teks konteksnya itu gimana gitu ya. Udah berapa lama tuh? 23. Berapa? Astagfirullahaladzim. Sudah 53 menit. Kamu nggak bilang waktu 30. Sudah, oke Bapak yang salah berarti. Maaf terlalu panjang ya. Tapi itulah intinya ya. Dan kalau masih kurang puas Kang Mubasyrot ya. Tapi aku tetap menghargai. Tetap buktinya aku mengapresiasi. Kalau nggak kan aku skip ini. Ya. Cuman cara aku mengapresiasi seperti itu supaya menjadi trigger kamu untuk berpikir secara jernih ya, dan otaknya bisa dapat nutrisi yang lebih baik lah begitu. Tapi ini juga tidak hanya. Jadi kalau aku ngomong sama Kang Mas Mubasyrot itu sebetulnya secara khusus memang ke dia, tapi secara umum untuk kalian semua ya. Bagaimana kita berpikir. Jadi intinya kajian dari Mampir Ngombe kali ini itu adalah ilmu imamu amalu ya. Ilmu itu menjadi imam dari setiap amalan-amalan kita. Kamu mau sholat, kamu harus belajar sholat dulu. Ilmu sholat kamu harus tahu. Gak mungkin ilmu sholat gak tahu, kamu langsung ikut sholat, ya gimana? Ya, kita mau bikin handphone, kita harus tahu dulu ilmunya handphone. Bagaimana sih ilmunya? Kita belajar misalkan ke negeri-negeri penghasil handphone. Ya, tapi kan aneh ya. Banyak fakultas teknik bertebaran. Kalau bikin mobil mungkin terlalu jauh lah.
karena modalnya juga tinggi dan sampai sekarang hanya utopia. Yang kata-katanya tuh dulu katanya dia mau bikin mobil sudah diorder sekian banyak, sampai sekarang jangankan mobilnya, bannya aja kita nggak tahu ada di mana. Ya, tapi sudahlah. Tapi itu sebagai anak bangsa aku prihatin. Masa sih bangsa kita sebodoh itu bikin mobil aja nggak bisa? Tutup aja fakultas teknik, jurusan teknik mesin kalau memang nggak bisa. Bikin malu aja itu. Untuk apa? Ada berapa universitas di Indonesia? Kumpulkan itu. Ya, pakar-pakar tekniknya dari masing-masing fakultas teknik, khususnya mesin. Kita undang. You harus bisa bikin mobil. Berapa biaya gue tanggung. Bikin sebagai kebanggaan anak bangsa. Kita punya kemampuan untuk itu. Harusnya kan begitu. Tapi sudahlah ya, itu nanti ranahnya mesti ke politik itu. Aku belum mau bicara ke sana. Bukannya tidak mau, belum mau. Bikin handphone saja, yang biayanya relatif tidak semahal bikin pabrik mobil. Kalau kita mau bikin handphone, kita kan harus tahu ilmunya handphone dulu. Ya, nanti RAM-nya berapa, memorinya berapa. Kalau kamera, aku ini alhamdulillah ya dibantu teman-teman, khususnya Mas yang dari Tangerang yang kemarin lalu itu, terus bunda kita itu juga bantu prasarana ya, supaya mendapatkan gambar yang baik, audionya baik, videonya baik seperti apa gitu ya. Maka aku tidak pernah melupakan jasa-jasa beliau yang mensupport ya semua peralatan seperti handphone, seperti laptop, segala macam itu yang ngerti. Kalau aku nggak ngerti gitu ya. RAM harus tahu, memorinya harus tahu. Apa menele handphone ku jurun-jurun nih. RAM, memori, apa yang dapur pacu itu Exynos, tetek bengek, CPU atau apa. Operation sistemnya harus tahu. Nah, kita belajar itu baru bikin handphone. Kalau itu nggak tahu, lu mau ngapain bikin handphone? Kepala lu bikin handphone, tahu aja belum. Ilmunya dulu tahu. Begitu juga kita beramal. Jadi ilmu dulu, baru kemudian beramal. Ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan dan mohon dipersori terlalu panjang. Lost control tadi aku nggak tahu waktu itu kasih kode 30 menitan ya, akhirnya ke hampir 1 jam. Nah, ini masih dari sahabat kita, dari Kang Mas kita Mubas Surot ya, Mubas Surot. Aku mungkin kali ini kita bikin 2 video ya. Karena aku juga harus menjawab dari Abah Gelung. Ini kalau nggak nanti tertindih-tindih ya, nggak terjawab, justru menjadi hutangku terbagi lagi nanti. Ya, oke, nanti Abah Gelung aku jawab di video sendiri aja lah ya, supaya nggak jadi satu di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa aku sampaikan dan semoga menjadi pembelajaran bersama. Jadi meskipun yang menjadi objek pembicaraanku kan Mubas Surot, tapi intinya ini untuk kita semua, untuk pembelajaran kita semua. Oke. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu ya. Tetapi tetap jangan lupa memberikan hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Tentunya kita mengharapkan keberuntungan selalu ya, selalu always ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nanti setelah ini mungkin daripada menumpuk ya, aku bikin 2 seri untuk menanggapi 2 unggahan, maksudnya bukan 2 seri dari Abah Gelung ya, saudara kita yang ada di Bogor ya, supaya nggak menumpuk. Ini sebagai bukti untuk si Ben Hur tadi itu ya, yang namanya tema itu nggak bisa habis gitu. Kamu juga gobloknya supaya hilang ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.